Hai Marketeers, welcome to Reveal Review Film. Nah, seperti biasa, aku Delia Amanda akan membahas seputar film-film menarik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini aku bakal bahas film Indonesia yang di-request sama salah satu marketeers nih di kolom komentar. Masih bergenre drama komedi, namun tetap diselipkan sisi drama keluarganya. Film ini berhasil mengangkat cerita kehidupan syarat akan moral, namun tetap fresh karena dikemas dalam komedi. Film ini juga menceritakan tentang latar belakang kesuksesan dua anak yang berbeda dan cara pandang orang tua dalam menaruh kepercayaan kepada anak-anaknya. Apalagi kalau bukan film Cek Toko Sebelah. Langsung aja kita bahas. Film Cek Toko Sebelah mengisahkan tentang keluarga Ko Afung dan kedua anak laki-lakinya yang bernama Erwin dan Johan. Erwin merupakan lulusan universitas luar negeri yang sedang menikmati karirnya. Ia memiliki kasih cantik yang tidak kalah sukses, yaitu Natalie. Nah, berkat kerja kerasnya, Erwin berhasil mendapat promosi pekerjaan dari kantornya. Namun sayang, saat itu juga ayahnya tiba-tiba jatuh sakit. Sehingga, ia diminta untuk mengambil alih toko sembako milik keluarganya. Nah, Erwin yang mempunyai karir sukses, tiba-tiba bingung dengan permintaan Ko Afung, yaitu ayahnya, yang tengah terbaring di rumah sakit. Erwin yang merasa karirnya sudah cukup sukses, tidak enak hati dengan abangnya Johan karena ayahnya justru ingin mewariskan toko kepada Erwin yang seharusnya abangnya dahulu, yaitu Johan. Maka dari itu, Erwin mencoba meyakinkan Ko Afung untuk menggantikan posisi pewaris toko ke abangnya Johan saja, agar ia bisa fokus dalam karirnya di Singapura. Ko Afung yang mendengarnya berkeras hati untuk tetap memberikan toko itu kepada Erwin, tidak kepada Johan, yang menurut Ko Afung bahwa dia mengurus dirinya dan istrinya aja tidak mampu, apalagi mengurus toko beserta karyawan. Drama kehidupan Erwin semakin rumit setelah abangnya Johan merasa kesal dengan keputusan ayahnya. Pasalnya, ialah yang tinggal di Indonesia, namun ayahnya justru menyuruh Erwin yang jauh-jauh dari Singapura untuk mengambil ahli tokonya. Selain itu juga Johan merasa semakin kesal karena selama ini dia berpikir bahwa orang tuanya lebih perhatian kepada Erwin. Namun Ko Afung ragu memberikan tanggung jawab itu kepada Johan yang dikenal suka memberontak. Erwin pun menyerah dan menyanggupi permintaan Ko Afung. Karena Ko Afung bercerita tentang susah payahnya membangun toko itu dengan istrinya. Erwin tidak mampu menolak karena ingat ibunya yang telah tiada. Ko Afung bilang untuk mencoba 1 bulan dulu, dan bila sudah selesai, Erwin boleh memilih untuk terus menjaga toko atau meneruskan karirnya. Natalie yang merupakan kekasih Erwin merasa bahwa menjaga toko bukanlah pekerjaan yang baik dan dia memprotes keputusan dari Erwin. Saat Erwin dan Johan menjaga ayahnya di rumah sakit, Johan menceritakan tentang keinginannya meneruskan toko karena ingin merawat satu-satunya kenangan dari ibunya yang telah tiada. Namun ia ikhlas apabila adiknya dipercaya oleh sang ayah untuk menjaga toko tersebut. Percakapan keduanya itu pun ternyata didengar oleh sang ayah. Sampai pada akhirnya Ko Afung meminta maaf karena telah meremehkan Johan, dan Johan pun meminta maaf karena belum bisa menjadi anak terbaik untuk ayahnya. Dan akhirnya Ko Afung mewariskan toko sembakonya kepada Johan, dan Erwin tetap melanjutkan karirnya ke Singapura. Nah, marketeers, kalau kita lihat dari sisi toast film ini, sebetulnya trends atau ancamannya itu datang dari para penggemar film Cek Toko Sebelah ini yang merasa kurang puas dengan alur ceritanya. Karena alur cerita ini menunjukkan seorang ayah yang tidak mendukung cita-cita sang anak untuk memiliki karir yang cemerlang di luar negeri.
namun malah justru lebih mementingkan toko yang sudah diwariskan oleh istrinya. Nah, dari situ bisa terjadi kesalahan persepsi di antara penonton. Sedangkan opportunities atau peluang dari film Cek Toko Sebelah ini, yaitu film ini mendapatkan jumlah penonton yang banyak dikarenakan sang sutradara, Ernest Prakarsa, sukses dalam menggarap film sebelumnya yang berjudul Ngenes, yang membuat penonton penasaran dengan karya-karyanya yang akan datang. Kalau weakness atau kelemahannya sendiri, film ini memiliki dialog dan premis yang bagus. Namun sayang, diperankan oleh beberapa aktor yang belum memiliki exposure tinggi. Tapi marketeers, strength atau kelebihannya film Cek Toko Sebelah ini dapat menyampaikan pesan moral yang kuat. Karena menyajikan pesan seorang anak yang sedang meniti karirnya justru malah memilih untuk mengalah dikarenakan keadaan untuk membantu ayahnya menjaga toko milik keluarganya. Patut dicontoh nih, karena jadi anak yang berbakti. Tapi marketeers tahu nggak sih? Sejak ditayangkan, film Cek Toko Sebelah ini berhasil meraih review yang positif loh dari para penonton. Bukan hanya itu, kualitas film ini juga diakui dunia perfilman tanah air loh, marketeers. Dibuktikan dengan banyak nominasi dan menang di ajang penghargaan. Antara lain, masuk dalam film terfavorit dan pemeran pendukung pria terfavorit, yaitu Dion Wiyoko, Indonesia Movie Actors Award. Film bioskop terpuji dan penulis skenario terpuji Festival Film Bandung. Bahkan, Ernest Prakarsa juga berhasil meraih skenario asli terbaik untuk film di ajang Festival Film Indonesia. Nah, karena kesuksesan film Cek Toko Sebelah ini, membawa layanan video on demand, Hook, dan rumah produksi Starvision memproduksi serial Cek Toko Sebelah The Series loh, marketeers. Nah, serial ini awalnya hanya dikemas dalam 12 episode. Namun, karena permintaan dan penonton yang sangat antusias, Cek Toko Sebelah The Series sampai dibuatkan season 2 loh, marketeers. Keren banget kan? Kebayang dong seseru apa film dan seriesnya ini? Nah, marketeers gimana nih? Kalian udah nonton, gimana reviewnya? Komen di bawah ya. Kalian sendiri udah nonton filmnya atau udah sampai nonton seriesnya nih? Komen di bawah juga. Dan nextnya kita bakal bahas film apa lagi ya, marketeers? Komen di bawah. Pokoknya jangan lupa saksikan terus review film setiap hari Jumat jam 7:30 malam only on Marketeers TV. Aku Delia Amanda pamit. See you next week. Bye!